Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu pembelahan sel. Ya, meskipun topik yang baru, namun topik kita saat ini itu masih ada hubungannya dengan topik kita yang pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada kalian. Mengapa terjadi pertumbuhan dan perkembangan? Ya. Mengapa pada saat kalian menanam biji ini kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi sebuah tunas, kemudian tunasnya ini bertambah dari ukuran 1 cm menjadi 2 cm, kemudian 3, 4, dan akhirnya tunas ini berkembang, bertumbuh menjadi sebuah pohon atau tanaman yang bisa menghasilkan buah, kemudian bisa menghasilkan bunga, kemudian bisa menghasilkan buah nantinya. Ya, itu disebut dengan proses pertumbuhan dan perkembangan di pertemuan awal kita, ya, di bab pertama kita. Oke, selain proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada tumbuhan, ini juga terjadi pada makhluk hidup lainnya, ya, seperti pada gambar, seperti pada ayam, dan juga pada manusia, pada diri kita sendiri. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi dalam diri kita. Awalnya ayamnya masih dalam telur, ya, bentuk telur, dia berkembang menjadi anak ayam. Anak ayam yang awalnya ukurannya hanya 5 cm berubah menjadi 10 cm, 15 cm, 20, akhirnya menjadi ayam dewasa. Ya, ini disebut dia mengalami pertambahan jumlah sel, mengalami pertambahan tinggi, volume, bobot, itu dikarenakan ada pembelahan sel. Ya, itu disebut dengan istilah pertumbuhan, ya, kemarinnya. Kemudian mengalami perkembangan seperti ini karena tentunya ada pembelahan sel juga di dalam tubuhnya. Kemudian sama halnya dengan manusia yang awalnya dalam bentuk embrio berkembang menjadi janin berkembang, ya, menjadi bayi kecil, berkembang menjadi balita, berkembang menjadi anak-anak, berkembang menjadi remaja, dan menjadi dewasa nantinya. Tentunya untuk ukuran, volume, massa, bobot, dan lain sebagainya ini berbeda, ya, dari awal, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Berbeda juga dalam hal perkembangan. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa kalian yang awalnya dulu masih bayi ukurannya hanya 45 cm, sekarang sudah 1 meter lebih? Itu karena ada proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi ingat, ya, proses pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi karena adanya tahap atau adanya proses pembelahan sel dalam tubuh kita, di mana pembelahan sel ini tidak bisa terlihat secara langsung, ya, tetapi dapat dibuktikan melalui apa? Melalui proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Oke, ya, jadi mengapa bisa terjadi pertambahan ukuran, volume, bobot, ya, tinggi? Mengapa bisa terjadi perkembangan? Itu karena keberadaan proses namanya pembelahan sel, ya. Disebut juga dengan istilah reproduksi sel, ya. Jadi pembelahan sel ini itu dilatar belakangi oleh sebuah teori dari Rudolf Virchow, ya. Rudolf Virchow yang mengemukakan sebuah teori atau sebuah hipotesa, yaitu omniselula eselula. Omniselula eselula artinya bahwa sebuah sel itu berasal dari sel sebelumnya, ya. Sebuah sel berasal dari sel yang pernah ada sebelumnya. Jadi sel itu tidak muncul begitu saja, ya, tetapi sel yang ada saat ini itu berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Ini juga cukup menentang teori dari evolusi, ya, yang mengatakan bahwa terjadi sel itu terbentuk dari sesuatu yang bukan sel, ya. Ini menentang dari teori itu. Oke. Jadi apa tujuan dari pembelahan sel ini atau reproduksi sel? Ya. Tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah sel dengan membelah diri baik pada organisme multiselular maupun uniselular. Ya, jadi multiselular artinya dia jumlah selnya itu banyak. Sedangkan uniselular berarti organisme tersebut memiliki
satu sel saja, sel tunggal ya. Di kelas 10 sudah dibahas harusnya. Kemudian pembelahan sel ini itu sel induknya akan mewariskan materi genetik kepada sel anakan agar dapat mandiri nantinya. Apa itu materi genetik? Kelas 11 kita sudah bahas materi genetik, yaitu DNA. Ya, salah satunya adalah DNA, di mana DNA ini merupakan cetakan. Cetakan artinya dia itu sangat penting ya. Materi genetiknya berupa DNA yang diwariskan kepada sel anakannya. Bagaimana prosesnya nanti kita pelajari. Ya. Jadi, pembelahan sel itu tujuannya untuk mewariskan materi genetik kepada sel anakan supaya apa? Supaya sel anakan tersebut bisa bersifat mandiri. Artinya apa? Artinya supaya sel anakan ya hasil pembelahan itu bisa juga melakukan suatu proses-proses atau reaksi dalam sel itu sendiri. Ya. Jadi reproduksi sel atau pembelahan sel artinya ulang atau kembali, produksi berarti menghasilkan. Berarti proses pembelahan sel ini adalah proses untuk menghasilkan kembali suatu sel. Ya, menghasilkan suatu sel yang baru. Oke. Kemudian, pembelahan sel ini dibedakan atas dua tipe. Ya, pembelahan sel dibedakan atas dua tipe ya. Tipe yang pertama itu pembelahan langsung dan tipe yang kedua adalah pembelahan tidak langsung. Dari namanya saja pembelahan langsung berarti pembelahan ini cukup sederhana. Ya. Mengapa dikatakan sederhana? Karena dia tidak mengalami fase-fase tertentu. Ya. Fasenya lebih sederhana daripada pembelahan tidak langsung ini. Nah, pembelahan langsung ini itu terjadi pada organisme-organisme yang bersifat uniselular. Ya, baik uniselular dan juga ada organisme yang prokariotik. Meskipun juga ada uniselular yang bersifat eukariotik di dalamnya. Ya, jadi pembelahan langsung ini itu terjadi pada organisme uniselular. Di mana pembelahan langsung ini itu tidak terjadi fase-fase pembelahan. Ya, sedangkan pembelahan langsung ini cukup kompleks, di mana pembelahan langsung ini terjadi pada organisme eukariotik. Ya, jadi apa itu eukariotik? Silakan kalian pelajari kembali catatan-catatan di kelas sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah pembelahan langsung yang terjadi pada organisme uniselular atau organisme bersel tunggal. Jadi selnya organisme tersebut hanya terdiri dari satu sel saja. Nah, pembelahan langsung ini disebut juga dengan pembelahan amitosis. A berarti tidak, mitosis berarti dia tidak mengalami suatu pembelahan atau fase pembelahan. Ya. Nah, pembelahan langsung ini juga disebut dengan istilah pembelahan binar. Tentunya ini sudah tidak asing lagi ya, pembelahan binar. Pembelahan binar dari kata bi berarti dua. Pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Ya. Kemudian pembelahan langsung ini bersifat 2N. Apa itu 2N? Artinya dia kelipatan. N itu apa? N itu adalah waktu yang digunakan. Misalnya per 20 menit ya. Misalnya selama 40 menit berapa jumlah selnya? Tentunya tinggal dikalikan saja. 40 dibagi 2 itu menjadi 40 dibagi 20 itu 2 hasilnya. Berarti 2 pangkat 2 menjadi 4. Berarti dalam 40 menit itu selnya yang dihasilkan adalah 4 sel. Kemudian jika 1 jam ya, 1 jam berarti 60 menit ya. 60 menit dibagi 20 berarti 3. Berarti hasil berapa sel anakan yang dihasilkan dari 1 jam itu? Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ya, jadi dalam 1 jam 1 sel bisa menghasilkan 8 sel yang baru. Ya, bayangkan jika ada ratusan sel dalam 1 jam membelah menghasilkan berapa sel anakan. Cukup banyak ya, itu disebut dengan pembelahan binar yang terjadi pada organisme uniselular. Kemudian organismenya, ini contohnya ada bakteri, amuba, euglena. Ya, ini kelompok dari Monera. Kemudian ini kelompok dari protista ya. Amuba kelompok protista mirip
protozoa, sedangkan Eugleina ini ada yang dikelompokkan dalam protozoa, ada juga yang dikelompokkan dalam alga ya. Silakan dipelajari kembali mengapa Eugleina ini ada yang dikelompokkan dalam alga, ada juga dikelompokkan dalam protozoa. Kemudian tujuan dari pembelahan langsung ini adalah perbanyakan diri. Ya, tentunya tujuannya hanya untuk memperbanyak dirinya. Karena kan hanya terdiri dari satu sel. Dia membelah menjadi sel yang baru, berarti dia membelah untuk menghasilkan individu yang baru, memperbanyak diri. Ya, jadi itu tujuan dari pembelahan langsung ini. Ya, kemudian pembelahan tidak langsung. Artinya bahwa dia tidak langsung membelah. Mengapa? Karena dia mengalami suatu fase-fase pembelahan. Dan ini terjadi pada organisme multiseluler. Ya, jadi terjadi pada organisme multiseluler seperti pada manusia, hewan, dan tumbuhan, dan organisme-organisme multiseluler lainnya. Tujuan dari pembelahan tidak langsung ini ada beragam. Beberapanya yaitu pertumbuhan, yang di awal tadi ya, perkembangan, regenerasi sel, dan pembentukan sel gamet. Ya, jadi mengapa pembelahan sel itu bertujuan untuk proses pertumbuhan? Coba saja ya, proses pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya dari kalian menanam sebuah biji, kemudian biji itu lama-kelamaan bertumbuh ya, menghasilkan sebuah tunas, yang tunasnya awalnya 1 cm menjadi 2, 3, yang awalnya hanya beberapa gram saja menjadi ratusan gram ya volume masanya, kemudian berkembang menjadi lebih besar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu dikarenakan selnya terus membelah. Ya, sebut dengan pertumbuhannya di awal kita sudah pelajari bahwa pertumbuhan itu apa? Proses pertambahan jumlah sel. Mengapa bisa terjadi pembelahan sel? Ya, disinilah kita akan pelajari, ada beberapa tahapnya. Kemudian perkembangan, yang awalnya dia hanya sebuah biji berkembang menjadi sebuah pohon, tanaman yang utuh, kemudian berkembang menghasilkan buah, berkembang menjadi bunga, kemudian berkembang menjadi buah. Itu disebut proses perkembangan. Mengapa bisa terjadi? Karena adanya pembelahan sel ini. Ya, kemudian regenerasi sel. Misalnya, kalian teriris pisau, tangannya luka. Ya, tentunya biasa teriris pisau itu tangannya terluka, terbelah ya, ada bagian yang terpisah dari dagingnya, ya, otot-otot kalian terpisah. Apa yang terjadi? Tentunya selnya akan melakukan regenerasi, membentuk sel yang baru di area tersebut, ya, di area tersebut. Sehingga lama-kelamaan area yang teriris tadi itu tertutup dan akhirnya kembali seperti semula ya, menyatu kembali. Mengapa demikian? Karena adanya regenerasi sel. Sel yang rusak di area tersebut itu digantikan dengan sel yang baru ya, dari hasil pembelahan ini. Kemudian pembelahan sel gamet ya. Tanpa keberadaan sel gamet ini, tentunya kalian saat ini itu tidak akan ada ya, karena setiap individu itu berasal dari peleburan sel gamet antara sel gamet sperma dan ovum ya. Jadi nanti kita pelajari apa perbedaan dari pembelahan sel untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi dengan pembelahan sel untuk pembentukan sel gamet. Itu cukup berbeda ya, nanti kita pelajari perbedaannya. Oke. Nah, pembelahan sel atau pembelahan tidak langsung ini itu cukup kompleks, tadi Ibu jelaskan ya, di mana pembelahan sel tersebut itu mengalami suatu fase-fase tertentu yang disebut dengan ada siklus selnya ya. Jadi setiap sel tubuh kita itu mengalami sebuah siklus. Siklus namanya saja siklus, berarti dia berlangsung terus-menerus seperti ini ya. Nah, siklus sel ini itu dimulai dari ada interfase, kemudian tahap mitosis ya, atau fase pembelahan.
ada interfase. Jadi siklus sel terbagi atas 2 tahap, interfase dan fase pembelahan. Di mana interfase ini terbagi atas 3 subtopik lagi, yaitu G1, S, dan G2. Ya, pembelahan sel nanti kita pelajari ada mitosis maupun meiosis. Ya. Oke, yang pertama, tahap interfase. Jadi tahap interfase ini adalah suatu tahap persiapan. Ya, tentunya saat ingin melakukan suatu proses, ya, tentunya ada persiapan. Saat kalian akan mengikuti ujian, tentunya kalian perlu persiapan supaya bisa melalui ujian tersebut dengan baik. Tanpa adanya persiapan, tentunya kalian tidak bisa mengikuti ujian tersebut dengan baik, ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Sama dengan sel, untuk melakukan proses pembelahan, dia perlu melakukan persiapan. Apa saja yang disiapkan oleh sel ini? Yang disiapkan ada beberapa hal, ya. Ada G1. Apa itu G1? Dari kata gap, ya, atau grow, pertumbuhan. Oke, jadi G1 itu adalah pertumbuhan. Ya, selnya akan bertumbuh yang awalnya. Jadi G1 ini awalnya berasal dari tahap pembelahan, ya. Jadi selnya masih muda, hasil dari pembelahan di sini, selnya kan masih muda, masih kecil, oleh karena itu dia perlu bertumbuh. Sel yang kecil ini, yang hasil pembelahan ini, itu dia perlu bertumbuh menjadi lebih besar, kemudian mempersiapkan dirinya untuk tahap berikutnya, yaitu sintesis protein. Ya, jadi ini tahap G1 ini pertumbuhan sel. Selnya terus-menerus berkembang. Ya. Kemudian organel-organel yang awalnya masih beberapa itu perlu dia kembangkan di sini. Ya. Kemudian masuk ke tahap sintesis. Apa yang disintesis? Sintesis artinya pembentukannya. Apa yang dibentuk? Yang dibentuk di sini adalah kromosom atau menduplikasi. Ya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas replikasi atau duplikasi. Tujuan dari replikasi, ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, tujuannya adalah untuk proses pembelahan di sini. Jadi dia perlu mereplikasi, DNA-nya perlu direplikasi untuk apa? Untuk digunakan di sini, ya, di proses pembelahan sel ini, karena nanti selnya dari satu sel menghasilkan 2 sel. Supaya jumlah kromosomnya atau DNA-nya sama, maka perlu dilakukan penduplikasian atau duplikasi atau replikasi, ya, sintesis. Kemudian setelah terjadi replikasi DNA, ya, kemudian masuk ke tahap pertumbuhan atau G2, ya. Jadi ini tahap terakhir. Jadi di sini selnya sudah semakin siap, ya. Siap untuk apa? Siap untuk melakukan proses pembelahan. Nah, jadi selnya ini setelah berkembang, ya, bertumbuh di sini fase G2, dia siap untuk masuk ke tahap proses pembelahan, ya. Nah, pembelahan sendiri itu dibedakan atas 2. Ya, dibedakan atas 2, yaitu mitosis dan meiosis. Ya, mitosis dan meiosis. Apa itu mitosis? Apa itu meiosis? Jadi mitosis itu adalah proses pembelahan yang terjadi hanya 1 kali pembelahan. Oke. Sedangkan untuk meiosis dia mengalami 2 kali pembelahan. 2 kali fase pembelahan. Ya. Nanti kita lihat, perhatikan bedanya. Kemudian letaknya dan hasilnya apa? Jadi letak dari pembelahan mitosis ini itu terjadi pada sel somatik. Apa itu sel somatik? Sel somatik adalah sel tubuh, ya. Jadi sel somatik istilahnya adalah sel tubuh. Seperti apa sel tubuh itu? Ya, sel tubuh itu ya sel yang menyusun tubuh kita, seperti kulit, otot-otot, ya. Sel-sel yang ada di wajah kalian, di kaki, di jantung, ya, di sistem-sistem pencernaan, itu adalah sel tubuh.
Kemudian sel tubuh membelah mengalami mitosis menghasilkan apa? Ya, menghasilkan sel tubuh juga, sel yang sama. Oleh karena itu sifat dari pembelahan mitosis ini itu adalah dari sel induk yang diploid menjadi sel anakan yang juga diploid. Apa artinya diploid? Diploid atau 2N artinya jumlah kromosomnya sama. Ya, 2N ini menunjukkan ini ya, jumlah kromosomnya sama. Pertemuan di sebelum-sebelumnya beberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari diploid dan haploid ya untuk jumlah kromosom. Kromosom tubuh manusia adalah 46. Ya, 46. 46 ini itu adalah sifatnya diploid. Haploidnya berapa? Dari 46. Berarti haploidnya adalah 23 kromosom. Itu bersifat haploid. Ya. Jadi pelajari kembali, jika lupa silakan pelajari kembali di catatannya ya. Jadi pembelahan mitosis ini adalah proses pembelahan di mana sel induknya, jumlah kromosom sel induknya itu sama dengan jumlah kromosom sel anakannya. Tujuan dari pembelahannya terus untuk apa? Ya, untuk menghasilkan dua sel yang baru. Supaya selnya ya tadi ya tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ini menyebabkan selnya bertambah banyak. Saat selnya bertambah banyak membuat organisme tersebut tentunya mengalami pertambahan baik itu tinggi, ukuran, volume dan lain sebagainya. Oke ya, itu tujuan dari mitosis. Sedangkan untuk meiosis ya, meiosis ini mengalami 2 kali pembelahan, fase pembelahan. Seperti apa itu nanti kita pelajari. Kemudian letaknya di mana? Letaknya adalah pada sel gonad atau sel kelamin. Seperti apa itu sel kelamin? Jadi sel kelamin itu adalah satu sel yang bersifat atau berperan dalam proses reproduksi. Ya, yang berperan dalam proses reproduksi. Seperti apa itu? Ya, organ-organ yang berperan dalam reproduksi seperti apa? Ada testis dan ovarium. Ya, testis itu kalau ada yang kurang paham testis, silakan kalian cari dulu supaya pada saat ibu jelaskan kalian bisa mengerti ya. Kemudian ovarium, itu ovarium pada wanita. Testis pada laki-laki, ovarium pada wanita. Ya, jadi testis ini adalah organ reproduksi laki-laki, ovarium itu organ reproduksi pada perempuan. Tentunya pembelahan meiosis terjadi pada organ-organ atau sel kelamin ini, di mana testis akan menghasilkan spermatozoa atau juga sperma, dan ovarium akan menghasilkan ovum ya. Nah, untuk sifat kromosomnya dari pembelahan meiosis ini, hasil jumlah kromosomnya itu berbeda dengan proses mitosis ya, karena satu sel induk dari proses meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid ya. Jadi pembelahan meiosis akan mengubah satu sel induk yang bersifat diploid menjadi 4 sel anakan yang bersifat haploid. Mengapa bisa demikian? Nanti kita pelajari ya satu persatu. Jadi ingat dulu ya perbedaan antara mitosis dan meiosis. Jadi mitosis hanya 1 kali pembelahan, kalau meiosis 2 kali. Karena dia mengalami 2 kali, oleh karena itu dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian letaknya ini pada sel tubuh, menghasilkan sel tubuh yang sama ya. Sedangkan pada meiosis itu pada sel kelamin, tentunya menghasilkan suatu sel kelamin itu sendiri ya. Dan tujuannya ini untuk reproduksi, pembentukan gamet, sedangkan ini untuk pertumbuhan, perkembangan maupun regenerasi sel. Ya, bisa bedakan di sini ya perbedaannya. Nah, dari tahap tadi coba perhatikan yang ini, tahap interfase. Setelah selnya sudah siap untuk mengalami proses pembelahan, selnya kemudian masuk di tahap ini ya, tahap mitosis. Ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi kita pelajari satu-satu dulu ya. Tahap interfase. Tahap interfase atau ini ya adalah tahap persiapan.
Namanya sayap persiapan berarti dia mempersiapkan segala keperluan. Jadi tahap interfase ini adalah persiapan untuk proses pembelahan. Jadi siapkan yang awalnya masih anak-anak, sel anakan, berkembang, bertumbuh, sintesis protein, replikasi ini ya, sintesis DNA. Setelah DNA-nya mencukupi, kemudian dia masuk pada tahap pembelahan, di mana tahap pembelahan diawali dengan tahap profase. Apa yang dimaksud dengan tahap profase? Tahap profase adalah tahap di mana selnya ini atau sentriol, ya. Di kelas 11 kita sudah pelajari tujuan dari sentriol, ya, yang bentuknya seperti bintang di dalam sel. Itu untuk pembelahan sel. Disinilah kita akan membahas peranan dari sentriol ini. Jadi tahap profase, sentriolnya akan bergerak, ya, bergerak ke kedua kutub. Untuk apa dia bergerak ke kedua kutub? Tentunya ada tujuannya, ya. Kemudian tahap profase ini DNA-nya itu akan mengalami kondensasi atau memadat, ya. DNA memadat akan membentuk ini ya, nukleosom. Nukleosom ini gabungan antara DNA dan juga protein histon, ya. Nukleosom memadat membentuk benang-benang kromatin, ya, membentuk kromatid, kemudian nanti membentuk kromosom. Ya, jadi itu tujuannya, ya. Jadi di sini kita belum bisa melihat kromosom karena DNA-nya masih terurai. Sedangkan pada tahap profase itu DNA-nya mulai mengalami pemadatan atau kondensasi. Jadi mulai terbentuk di sini ya bentuk DNA-nya, dan juga sentriolnya mulai bergerak ke kedua kutub. Oke, kemudian tahap prometafase. Tahap prometafase ini adalah tahap di mana sentriol ini menghasilkan benang-benang spindel. Ya, jadi benang spindel ini yang warna kuning ya, sedikit kekuningan. Ya, jadi benang spindel ini dihasilkan oleh sentriol. Untuk apa sih benang spindel ini? Tentunya dia akan menarik kromosom nantinya. Bagaimana dia menarik kromosom? Dia akan melekat pada area tengah ini, ya. Pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari struktur kromosom, di mana di kromosom itu terdapat namanya kinetokor. Bagian tengah ini ya, coba perhatikan yang warna agak merah, warna sedikit merah itu adalah bagian tengahnya, itu disebut dengan kinetokor. Disinilah benang-benang spindel yang warna kuning-kuning ini akan melekat ke kromosom. Jadi dia akan mengikat kromosom di bagian kinetokor. Oke. Kemudian tahap ini juga terjadi degradasi atau terjadi fragmentasi. Apa itu? Ya, itu adalah proses di mana membran inti. Membran intinya kenapa? Membran intinya mulai luruh atau terfragmen, mulai terpisah-pisah, ya. Mulai terpisah-pisah. Jadi membran intinya mulai terpisah-pisah dan akhirnya dia akan menghilang nantinya. Mengapa harus menghilang? Tentunya ada tujuan. Ya. Tujuannya supaya kromosom yang ada di dalam inti ini, nukleus ini bisa tertarik nantinya. Ya, jadi saat membrannya sudah menghilang, pembungkusnya sudah hilang, pembungkus inti hilang, itu akan memudahkan kromosom ini bergerak ke kedua kutub. Oke, itu profase. Masuk ke tahap metafase. Ya, jadi profase kromosomnya sudah diikat oleh benang-benang spindel ya. Kemudian masuk pada tahap metafase. Tahap metafase adalah tahap di mana kromosom itu berada pada bidang ekuator. Ya, coba perhatikan ini. Bidang ekuator artinya dia berada di tengah-tengah dari sel itu. Ya. Jadi setiap benang spindel ini akan melekat pada setiap kromosom. Kemudian akan menarik kromosom ini, saling menarik. Ditarik-tarik, kemudian akhirnya masuk dalam tahap anafase. Anafase ciri khasnya adalah kromosom bergerak ke kedua kutub. Ya, coba perhatikan. Masing-masing punya jalannya masing-masing, ya. Setiap kromosom ini memiliki jalannya masing-masing. Ya. Jadi ini disebut dengan
sister kromatid ya. Jadi sister kromosom bergerak ke masing-masing kutub ya. Ini masih kromosom ya, masih disebut dengan kromosom. Bergerak ke kedua kutub, kemudian masuk ke tahap telofase. Ciri dari telofase ini adalah terbentuknya sekat. Seperti ini ya, sekat. Terbentuknya sekat. Itu ciri dari telofase. Biasanya di ujian-ujian, soal-soal ujian itu sering membahas mengenai perbedaan setiap fase-fase pembelahan ya. Jadi ingat, tahap profase adalah tahap di mana DNA mulai terkondensasi atau sudah mulai terbentuk kromosom ya, kromosomnya mulai membadat. Kemudian sentriolnya mulai bergerak ke kedua kutub ya. Prometafase itu membran intinya ya mulai menghilang, terfragmentasi. Kemudian benang-benang spindel mulai terjulurkan untuk melekat pada kromosom, tepatnya pada kinetokor. Tahap metafase adalah tahap di mana kromosom berada di ekuator, itu kata kuncinya. Ini gambarnya ya. Kemudian anafase itu kromosom bergerak ke masing-masing kutub, itu kata kuncinya. Kemudian telofase terbentuk sekat seperti ini, ada sekat nih ya, itu kata kuncinya. Kemudian sitokinesis apa? Sitokinesis adalah suatu proses pembagian. Apa yang dibagi? Sitoplasma. Karena dia akan menjadi dua sel yang berbeda yang akan saling berpisah satu dengan yang lainnya. Akan menjadi sel yang mandiri. Karena mengapa mandiri? Karena mereka sudah memiliki komponen yaitu DNA. Ya. Jadi DNA ini akan digunakan untuk menghasilkan keperluan masing-masing sel. Makanya setelah tahap pembelahan selesai, akan masuk ke tahap interfase, yaitu tahap persiapan kembali. Jadi ini kan masih muda nih, sel anakan, disebut sel anakan. Tentunya jumlah organelnya atau jumlah komponen-komponen dalam sel ini akan lebih sederhana dari sebelumnya. Oleh karena itu sel perlu masuk tahap interfase atau persiapan, yaitu pertumbuhan fase G1 ya. Selnya akan bertumbuh dari yang tentunya jumlah komponen di dalamnya masih sedikit, dia perlu bertumbuh di sini. Kemudian menduplikasi, mereplikasi DNA-nya kembali supaya DNA-nya bisa lebih banyak dari sebelumnya ya, jumlah DNA-nya. Kemudian fase kedua yaitu pertumbuhan lanjutan ya, untuk kemudian nanti masuk dalam fase masuk dalam fase pembelahan ya. Oke, bisa? Itu untuk mitosis ya. Mitosis tadi tujuannya untuk menghasilkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga regenerasi sel. Jadi selnya yang awalnya satu menjadi dua sel, namun sifatnya masih tetap dari diploid tetap menjadi diploid ya. Berikut adalah meiosis. Jadi meiosis ini yang membedakan adalah sifat selnya dari diploid menjadi haploid. Kemudian letaknya. Kalau meiosis terjadi pada sel kelamin. Ya, untuk apa tujuannya? Tujuannya juga berbeda. Tentunya meiosis ini tujuannya adalah untuk menghasilkan sel gamet. Oke, jadi meiosis juga mengalami interfase, tahap persiapan. Jadi segala sesuatunya perlu persiapan. Ya, kemudian masuk profase 1. Mengapa ada profase 1? Karena nanti ada profase 2. Ya, oke. Profase 1 adalah tahap di mana sentriol bergerak ke masing-masing kutub. Kemudian kromosom mulai terkondensasi atau mulai membadat. Tahap sebenarnya ada prometafase ya, tapi diloncati. Prometafase itu tahap di mana membran intinya mulai terdegradasi atau terfragmentasi, mulai menghilang, hingga akhirnya di tahap metafase dia menghilang, sudah tidak ada, dan benang-benang spindel sudah terbentuk dan juga sudah melekat di masing-masing kromosom. Nah, di sini tahap ini itu terjadi namanya
pindah silang. Ya, tujuan pindah silang itu untuk apa? Tentunya tujuannya untuk mencampur atau saling bertukaran materi genetik. Saling bertukaran kode ini ya, bagian-bagian kromosom ya. Jadi nanti kita pelajari apa yang dimaksud dengan pindah silang. Ya. Kemudian ciri dari metafase ini adalah di bidang ekuator. Ingat saja, metafase bidang ekuator. Siapa yang di bidang ekuator? Kromosom di bidang ekuator, di bagian tengahnya. Kemudian anafase 1. Anafase 1 ciri khasnya sama dengan tahap di ini ya, mitosis, di mana kromosomnya bergerak ke masing-masing kutub. Oke. Jadi anafase 1 kromosom bergerak ke masing-masing kutub. Kenapa dia bisa bergerak? Karena ditarik oleh benang spindle ini yang dihasilkan oleh sentriol. Kemudian masuk pada tahap telofase di mana terbentuk sekat seperti ini. Ya, terbentuk sekat, kemudian hingga akhirnya terbentuk sel anakan yang mandiri seperti ini, ya, tidak terhubungkan lagi satu dengan yang lainnya. Disebut dengan sitokinesis. Mereka sudah melakukan pembagian sitoplasma. Nah, di bagian ini itu langsung lanjut ke tahap pembelahan selanjutnya, yaitu tahap profase selanjutnya ya. Dia tidak masuk interfase. Jadi tidak lakukan replikasi DNA lagi, tidak, tetapi langsung masuk ke tahap profase. Jadi di sini tidak ada replikasi DNA ya, tidak ada interfase, tahap SSA ya. Dia lanjut ke tahap selanjutnya ya, disebut dengan profase 2. Profase 2 ini dimana sentriol bergerak lagi ke masing-masing kutub. Untuk apa? Untuk nanti dia mengambil ya atau menempel pada kromosom. Kemudian tahap prometafase 2 itu membran intinya terdegradasi lagi. Kemudian tahap metafase 2 itu kromosomnya bergerak ke bidang ekuator. Kemudian tahap anafase 2 itu kromosomnya bergerak ke masing-masing kutub. Telofase terbentuk sekat dan akhirnya terpisah secara mandiri karena proses sitokinesis ya, sudah mengalami sitokinesis pembagian sitoplasma hingga akhirnya menghasilkan 4 sel anakan ya, 4 sel anakan yang sifatnya haploid ya. Jadi ini awalnya 1 sel anakan membelah 1 kali menjadi 2, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel anakan ya. Jadi untuk meiosis menghasilkan dari 1 sel anakan menjadi 4 sel anakan, dari diploid menjadi haploid ya. Dan tujuannya ini, mengapa harus haploid selnya ya? Mengapa pembelahan meiosis itu harus menghasilkan 4 sel anakan yang haploid? Tentunya tujuannya untuk mempertahankan jumlah kromosom dalam tubuh setiap makhluk hidup. Coba bayangkan kalau tidak terjadi pengurangan kromosom pada saat proses pembelahan meiosis ini ya. Misalnya tetap 2N hasil dari meiosis melebur menjadi 4N, tentunya 4N bertemu dengan sel gamet yang lain yang 4N tentunya menjadi 8N. 8N bertemu dengan sel gamet yang lain yang 8N menjadi 16N dan seterusnya ya. Nah, jadi tujuan dari pembelahan meiosis ini adalah mempertahankan jumlah kromosom dalam tubuh setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Ya, jadi dalam sel tubuh itu ada 46 kromosom. Ada 23 pasang. Makanya disebut 2N. Sedangkan pada sel kelamin atau sel gamet itu bersifat haploid. Kenapa haploid? Karena nanti kan sel gamet jantan dan sel gamet betina atau sel sperma dan sel ovum itu kan akan melebur. Karena dia bersifat haploid bertemu menjadi diploid. 1 ditambah 1 menjadi 2 diploid ya. Untuk mengapa? Untuk menghasilkan individu yang bersifat diploid juga 2N. Oke ya, jadi paham sampai di sini ya mengapa harus terjadi pengurangan jumlah kromosom ya, dari diploid menjadi haploid. Nah, Ibu punya
cara supaya kalian bisa menghafalkan tahap-tahap ini sesuai urutannya. Tidak boleh berpindah, tidak boleh berbeda posisi ya, tidak boleh kebalikan begitu. Tahapnya atau singkatannya adalah promantel ya. Jadi ini adalah tahap promantel. Ini tahap mitosis ya. Ini adalah tahap mitosis. Kalau ini tahap persiapannya. Ini adalah tahap persiapan masuk ke mitosis ya. Jadi ini adalah tahap mitosis. Oke. Jadi singkatannya adalah promantel. Apa itu promantel? Dari kata pro fase ya. Promantel itu dari singkatan dari pro, artinya profase, M-nya adalah metafase, An-nya adalah anafase, promantel, telnya adalah telofase ya. Jadi ulangi, singkatan untuk memahami fase-fase yang ada di pembelahan mitosis itu adalah promantel.